Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita semuanya masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin, dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin ya Allah, amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum kita lanjutkan, untuk terlebih dahulu Gus Li selalu mengajak saudaraku dimanapun saja berada untuk terlebih dahulu menyampaikan sholawat dan salam tentunya hanya kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana berkat beliaulah khususnya kita umat muslim dimanapun saja berada telah keluar dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti apa yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Gus Li akan mengijazahkan satu buah amalan ilmu pengasihan, yang mana ilmu pengasihan ini satu pesan dari Abah Gus Li, jika nantinya sudah diamalkan dan silahkan bisa dipraktekkan, karena artinya dengan pengijazahan ini hukumnya sudah sah, sudah dilaku gunakan untuk keperluan yang seperlunya saja. Namun begitu, mohon dengan segala hormat supaya nantinya keilmuan atau amalan ini jangan untuk disalahgunakan, jangan untuk merusak pagarayu, ya, mengganggu istri orang atau suami orang. Karena sesuai dengan apa yang ada di judulnya, jika ini digunakan untuk main-main, si target bisa menjadi gila. Artinya dia akan mengejar sampai dimanapun posisimu dan harus ketemu. Dan jika kalau belum bisa menemuimu, dia akan selalu mencari, akan tersiksa, hatinya akan merasakan rasa rindu, sayang, kangen, dan itu bisa berlarut-larut jika belum sampai bertemu dengan yang mempraktekkan ilmu amalan ini ya nantinya. Maka dari itu mohon gunakan ilmu nantinya untuk dalam hal yang kebaikan, ya, gunakan secara bijak. Sebagai contoh, di satu sisi katakanlah kalian sebagai laki-laki menginginkan seorang wanita atau perempuan, niatnya baik untuk membina rumah tangga, untuk hidup berumah tangga dengan cara sebenar-benarnya. Namun di satu sisi karena faktanya si gadis atau si wanita ini tadi tidak mau atau menolak, bisa jadi si gadis atau si wanita tadi menerima, orang tuanya tidak menerima, orang tuanya menerima, saudaranya tidak menerima. Dan begitu juga sebaliknya untuk kalian para wanita, saudaraku, ya, untuk kaum hawa menginginkan untuk memiliki seorang suami, dan alhamdulillah setelah ketemu pada pilihannya ternyata laki-laki ini bertingkah, ya, bahkan juga mahal dilihat dari segi fisiknya, hartanya, kekayaannya. Kadang diterima pun hanya untuk dimain-mainkan. Artinya apa? Hanya untuk diduakan. Ternyata pasangannya tidak cukup lebih dari satu. Artinya di sini ilmu ini bisa kalian manfaatkan untuk menarik sukma, ya, untuk menarik sukma baik itu terhadap targetnya itu laki-laki atau perempuan, dalam arti atau konteksnya untuk hal yang kebaikan, ya. Jadi mohon untuk mengamalkan keilmuan ini nantinya dipraktekkan untuk jalan yang baik, jangan untuk menyalahi aturan hukum agama maupun negara. Nah, ini sangat tidak Gus Li sarankan. Baiklah saudara-saudaraku kaum muslimin rahimahullah yang dirahmati Allah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada. Untuk pengamalannya ini sangat simpel, ya. Ada dua metode atau dua cara untuk pelaksanaannya. Ini akan lebih bagus hasilnya nanti jika dua
tata caranya ini diterapkan semuanya. Nah, mulai dari mana? Nah, dari yang pertama, biasakanlah kalau kita sudah mengenal nama si target. Itu boleh mau perempuan atau laki-laki, yang penting kita tahu namanya, syukur-syukur tahu nama bapaknya atau bintinya. Tapi kalau nggak tahu ya sudahlah, cukup namanya saja. Dan akan lebih bagus lagi kita sudah mengenal, dan akan lebih bagus lagi juga kalau kita punya fotonya ya. Tapi ingat, fotonya jangan kita pegang di HP, harus dicetak terlebih dahulu. Ukurannya terserah, berapapun boleh ya, yang penting ada fotonya. Yang tidak boleh lewat HP, jangan. Kenapa tidak boleh lewat HP, Gus? Yang dikhawatirkan dalam foto, dalam galeri sebuah HP itu banyak foto. Nah, di situ bagaimana kalau terjadi banyak foto di situ, semuanya nanti target itu. Jadi kalau bisa, si target ini satu orang, mau laki-laki atau perempuan, cetak dulu fotonya, ukurannya terserah, ambil ya. Kemudian namanya. Kemudian saudaraku, setiap kali saudaraku sebelum tidur, wajib hukumnya untuk berwudu terlebih dahulu ya. Bersuci dari hadas kecil maupun besar, kemudian tidur. Itu artinya sebelum kita menjelang tidur. Kita mau tidur, wudhu dulu. Kemudian sebelum tidur, saudaraku wajib membaca Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, artinya itu dibaca sebanyak 3 kali, saudaraku, harus dipahami ya. Dan itu dilakukan terus menerus setiap kita mau tidur malam hari. Berwudu terlebih dahulu, kemudian kita ke tempat tidur kita, kemudian sebelum kita memejamkan mata, bacalah itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahimnya itu cukup 1 kali di depan saja, saudaraku. Setelah itu kita pegang nih fotonya ya, sambil memegang fotonya, sambil kita bacakan itu. Kalau itu sudah baca 3 kali, lihat dan pandangi terus wajahnya. Usahakan sefokus mungkin, seyakin mungkin, seikhlas-ikhlasnya, seyakin-yakinnya, sefokus-fokusnya. Pandangi saja fotonya. Sampai kapan, Gus? Sampai akhirnya foto itu akan lebih bagus, kalian akan tertidur terlelap hingga memejamkan mata, tertidur dengan sepulas-pulasnya, foto itu terjatuh sendiri dari tanganmu. Ya, sudah. Lakukan seperti itu setiap malam. Itu bisa 3 hari berturut-turut atau 7 malam berturut-turut, itu lebih bagus. Nah, kemudian kita sebagai hamba Allah atau sebagai umat muslim ini tentunya tidak akan pernah lepas atau tidak pernah meninggalkan namanya sholat 5 waktu. Nah, di sini Gus Lee hanya menyarankan ini tolong dibiasakan setelah sholat isya ya. Setelah sholat isya itu amalan ini dibaca sebanyak berapa? 999 kali ya. Cukup 7 malam berturut saja. 999 kali, Gus, kayaknya berat banget. Baiklah, kalau dirasa berat, dibagi caranya. Dibagi 5 kali 5 waktu ya. Contohnya setelah sholat isya itu kan waktunya agak panjang, dibaca 200 atau 300 kali, katakanlah 300 kali. Nanti sholat subuh kita baca lagi 100 kali, berarti sudah 400 ya. Kemudian setelah sholat zuhur siang hari tambah lagi 100, berarti sudah 500. Setelah sholat asar 200. Setelah sholat maghrib 299, selesai. Artinya itu berlaku untuk 5 waktu putaran sholat. Tapi kalau lebih bagusnya, usahakan kalau bisa, kalau mampu, itu Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun sebanyak 999 kali itu. 1 kali putaran saja, saudaraku, setelah sholat isya ya. Jadi waktunya masih panjang tuh kalau setelah sholat isya. Itu akan lebih bagus, lebih maksimal ya.
Berapa lama Gus? Lakukan itu selama 7 malam turut-turut. Itu saja. Insya Allah kalau ini dilaksanakan secara istiqomah dengan penuh keyakinan, dengan hati yang ikhlas diniatkan hanya karena Allah, maka nanti lihatlah pada saatnya saudara melihat sendiri hasilnya. Siapapun dia targetnya, mau dia wanita atau pria, mau sekaya apapun, secantik apapun, setampan apapun, sepelit apapun, walaupun cita kalian ditolak bertepuk sebelah tangan, maka dengan amalan ini sudah Gus yakinkan, insya Allah pasti si dia akan kebingungan sendiri dan belum akan tenang hidupnya. Dia akan merenung, menangis, menahan rasa rindu, kangennya luar biasa jika belum bertemu dengan kamu dan belum diterima cintanya. Ya, maka dari itu perlu hati-hati saudaraku, jangan sampai amalan atau ilmu ini disalahgunakan. Gus rasa cukup sampai di situ dulu. Dan untuk sebagai penembusnya tidak terkecuali, khusus apalagi bagi pendatang baru yang kebetulan mampir di channel Jalan Surga ini atau baru menemukan video ini, baru bergabung di channel Jalan Surga ini, sebagai penembusnya supaya lebih afdal, supaya lebih mustajab, supaya lebih berkhasiat, bisa bermanfaat, Gus hanya minta tembusannya dengan menekan tombol subscribe, tekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Dan untuk kalian saat ini yang belum menemukan jodohnya, mau laki-laki atau perempuan, silahkan ketik mobil tuh, tuliskan hajatnya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan Gus aminkan dan kita aminkan bersama. Semoga harapan dan cita-cita saudaraku semuanya segera dijabah oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah amalan ini sifatnya otomatis, bisa digunakan untuk pria, untuk wanita, gadis, bujang, janda, duda, bisa digunakan. Yang tidak Gus izinkan untuk orang yang sudah bersuami dan untuk beristri, itu tidak boleh menggunakan ini karena itu akan merusak rumah tangganya, ya, mohon digarisbawahi. Kurang lebih itu saja dulu yang dapat Gus sampaikan. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam menyampaikan, dalam kata-kata atau pengucapan, karena pada hakikatnya kita sebagai manusia ini tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Lebih sekali lagi mohon maaf dan terima kasih telah menyimak video dan audio ini hingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Di akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.